Halo, saya Zivana. Selamat datang di channel YouTube saya. Di video kali ini, saya akan membagikan cara membuat kuis atau ujian online di Schoology. Jadi, langkah pertama, pastikan bahwa laptop atau komputer Bapak Ibu Guru tersambung pada akses internet. Kemudian, buka browser yang akan digunakan oleh Bapak Ibu Guru. Klik pada search engine untuk menulis website Schoology. Websitenya yaitu www.schoology.com. Jika sudah berada pada halaman awal website Schoology, klik login untuk masuk pada akun yang telah dimiliki oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian, masukkan email dan password yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu Guru, serta email ini sudah terdaftar pada Schoology. Artinya, Bapak Ibu Guru sudah memiliki akun Schoology terlebih dahulu. Klik tab Courses, lalu pilih kelas yang akan diberikan kuis atau ujian online. Klik folder pertemuan yang akan diberikan kuis atau ujian online. Klik pilihan Add Materials, klik pilihan Add Quiz/Test, lalu muncul beberapa data yang harus diisi dalam membuat kuis atau ujian online. Pada kolom pertama terdapat kolom Name, berisi nama kuis atau ujian yang akan diberikan kepada siswa. Pada kolom kedua terdapat kolom Due Date, yang berisi tenggat waktu pengumpulan kuis atau ujian. Di sebelah kanan kolom Due Date terdapat kolom PTS, yang mana berisi nilai maksimum yang diberikan kepada siswa ketika mengumpulkan ujian atau kuis. Berisi kategori penilaian. Jika Bapak Ibu Guru pengguna baru di Schoology, terdapat dua pilihan kategori, yaitu Ungraded, tidak digolongkan penilaiannya, dan Create New Grading Category, atau membuat kategori penilaian baru. Kategori ini bisa dibuat jika ingin membagi pekerjaan siswa menjadi beberapa kategori. Contohnya, kuis, tugas, tes akhir, ulangan harian, dan sebagainya. Di sini saya sudah membuat kategori untuk kuis. Selanjutnya terdapat kolom Period. Fitur ini berfungsi untuk membagi penilaian dalam satu tahun pelajaran, misalnya semester 1 dan 2. Di sini saya sudah membuat periodnya semester 1. Kolom selanjutnya adalah kolom faktor, berisi nilai 1,00. Selanjutnya terdapat kolom scale atau skala. Kolom ini terdapat skala penilaian yang diinginkan oleh Bapak Ibu Guru. Skala penilaian yang disediakan oleh Schoology ada dua, yaitu numerik atau angka dan alfabet A+ atau minus. Selanjutnya terdapat option atau pilihan. Terdapat berbagai macam pilihan, yaitu individually assigned. Artinya, jika pilihan ini dipilih atau diaktifkan,
maka Bapak Ibu guru mengirim kuis atau ujian pada siswa tertentu. Selanjutnya terdapat pilihan publish to students or unpublished, artinya kuis atau ujian dipublikasikan kepada siswa atau tidak. Terdapat pilihan grade statistic enable or disable, artinya statistik penilaian siswa yang mengerjakan kuis atau ujian diaktifkan atau tidak. Terdapat comments enable or disable, artinya pada kuis atau ujian tersedia kolom komentar atau tidak, yang mana kolom komentar dapat digunakan untuk menanyakan kuis atau ujian atau sekedar memberi masukan. Pilihan copy to courses, artinya kuis atau ujian ini dapat disalin pada kelas yang lain. Pilihan ini dapat diaktifkan atau dipilih ketika pertanyaan dari kuis atau ujian sudah selesai dibuat. Jika semua data sudah diisi, klik Create. Kemudian, kita diarahkan menuju halaman kuis atau ujian. Pada halaman kuis atau ujian, terdapat 5 tab, yaitu Question, Settings, Previews, Results, dan Comments. Tab Questions berfungsi untuk menambahkan pertanyaan, kuis, atau ujian. Tab Settings berfungsi untuk mengatur tampilan kuis atau ujian yang akan dikerjakan oleh siswa. Misalnya batas waktu pengerjaan, instruksi kuis atau ujian, dan pengaturan yang lainnya. Tab Previews berfungsi untuk melihat tampilan kuis atau ujian yang akan dikerjakan oleh siswa. Jadi, Bapak Ibu guru dapat memastikan terlebih dahulu apakah pengaturan dan pertanyaannya sudah sesuai atau belum, sebelum kuis atau ujian dikirim ke siswa. Tab Results berfungsi untuk menampung hasil jawaban yang dikumpulkan oleh siswa dan nilai dari kuis atau ujian siswa. Tab Comments berfungsi sebagai kolom komentar yang mana siswa dapat bertanya atau memberikan masukan terkait kuis atau ujian yang diberikan. Untuk membuat pertanyaan, klik tab Questions. Klik Add Questions. Schoology menawarkan beberapa macam jenis pertanyaan, yaitu true or false, yang merupakan jenis pertanyaan benar atau salah. Multiple choice merupakan jenis pertanyaan pilihan ganda. Ordering merupakan jenis pertanyaan mengurutkan. Short answer or essay question merupakan jenis pertanyaan esai. Fill in the blank merupakan jenis pertanyaan untuk mengisi bagian yang kosong atau berupa isian. Matching merupakan jenis pertanyaan mencocokkan. From question bank yang dapat digunakan ketika Bapak Ibu guru sudah memiliki bank soal atau pertanyaan. Import, test, or quiz berfungsi untuk memindahkan kuis dari website. Backbreak digunakan ketika ingin memisahkan pertanyaan ke dalam halaman yang berbeda. Teks digunakan untuk meletakkan teks tulisan atau bacaan. Biasanya pilihan ini digunakan ketika membuat soal bacaan yang pertanyaannya berasal dari bacaan tersebut. Misal digunakan dalam mata pelajaran bahasa, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan yang lainnya. Pilih jenis pertanyaan yang ingin dibuat oleh Bapak Ibu guru, lalu buat pertanyaannya. Di sini saya akan mencontohkan, akan membuat 2 soal, yaitu pilihan ganda dan esai. Saya contohkan terlebih dahulu untuk membuat soal pilihan ganda atau multiple choice. Klik Add Question, lalu klik pilihan multiple choice. Kemudian kita akan diarahkan pada halaman membuat pertanyaan. Nah, di sini terdapat kolom pertanyaan yang terdapat berbagai macam format penulisan yang ditawarkan oleh Schoology. Di sini terdapat insert content yang mana Bapak Ibu guru dapat memasukkan simbol atau rumus. Nah, pada insert content ini sangat berguna bagi Bapak Ibu guru yang mengajar mata pelajaran matematika. Di sini saya buat pertanyaannya terlebih dahulu.
Kemudian kita beranjak pada pilihan jawabannya. Kita tulis di sini pilihan jawabannya. Nah, tidak hanya pada kolom pertanyaan yang memiliki insert content, pada pilihan jawaban juga bisa memasukkan insert content seperti simbol ataupun rumus. Caranya, bawa kursor pada ujung dari kolom pilihan jawaban, lalu akan muncul tombol pena atau tombol Use Rich Text Editor. Tombol ini akan mengarahkan kita pada kolom pilihan jawaban yang lebih besar. Nah, pada tampilan ini terdapat beberapa format penulisan, salah satunya insert content, yang Bapak Ibu Guru dapat memasukkan rumus atau simbol. Bapak Ibu Guru dapat menambahkan pilihan jawaban dengan klik Add. Kemudian, jika semua pilihan jawaban sudah dibuat, kemudian pilih jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut dengan cara mencentang pada bagian kiri pada kolom Correct Answer. Setelah itu, di bagian bawah pilihan jawaban terdapat beberapa pilihan pengaturan. Kita klik Randomize Choices untuk mengacak pilihan jawaban sehingga setiap siswa akan mendapatkan pilihan jawaban yang berbeda-beda. Jika Bapak Ibu Guru mencentang time question, artinya pertanyaan nomor 1 ini memiliki waktu yang harus dikerjakan oleh siswa untuk menyelesaikan pertanyaan nomor 1. Misalkan di sini saya mengisi 15 menit. Batas waktu pada pertanyaan ini disediakan dalam bentuk menit. Artinya jika Bapak Ibu Guru mencentang time question, maka dalam satu halaman akan ada satu soal saja, sehingga siswa tidak bisa melihat soal yang selanjutnya. Karena di sini sudah disetting atau sudah diatur batas waktu untuk mengerjakan pertanyaan nomor 1. Pada kolom gradings, Bapak Ibu Guru dapat memasukkan berapa poin yang diberikan kepada siswa ketika siswa tersebut menjawab soal dengan benar. Kemudian jika sudah selesai, klik Create Question. Pertanyaan pilihan ganda sudah berhasil dibuat. Selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana membuat soal essay. Klik Add Question, klik Add Short Answer atau Essay. Sama seperti pada soal pilihan ganda tadi, terdapat kolom pertanyaan, lalu tulis pertanyaan yang ingin diberikan kepada siswa. Di sini juga terdapat berbagai macam format penulisan, salah satunya insert content, yang dapat memasukkan simbol atau rumus.
Jika Bapak Ibu guru mencentang karakter limit, artinya penulisan jawaban per kata dibatasi dengan memberikan batasan pada kolom karakter limit. Misalkan diberi batasan 400 karakter, artinya siswa nantinya hanya bisa menjawab 400 kata saja. Kemudian jika Bapak Ibu guru mengklik time question, sama seperti pada pilihan ganda sebelumnya, ketika siswa menjawab pertanyaan nomor 2, akan diberi batas waktu. Batas waktunya bisa disesuaikan oleh keinginan Bapak Ibu guru, dan sebaiknya disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan dari soal yang diberikan. Nah, jika mencentang time question, artinya dalam satu halaman hanya terdapat satu soal saja, sehingga siswa tidak bisa melihat soal selanjutnya. Pada kolom gradings, Bapak Ibu guru dapat memasukkan berapa poin yang diberikan kepada siswa ketika siswa tersebut menjawab soal dengan benar. Ini akan berfungsi pada saat Bapak Ibu guru mengoreksi jawaban dari siswa. Kemudian jika sudah selesai, klik Create Question. Soal nomor 2 sudah berhasil dibuat. Jika sudah membuat pertanyaan, klik tab Settings untuk mengatur kuis atau ujian yang diberikan kepada siswa. Kemudian akan diarahkan pada tampilan layar Settings. Pada tab Settings terdapat beberapa pengaturan. Yang pertama, Instruction, berfungsi untuk memberikan perintah kepada siswa sebelum menjawab pertanyaan kuis atau ujian. Pada pilihan Submissions, pengaturan ini berfungsi agar kuis atau ujian bisa diakses dan dikerjakan oleh siswa. Terdapat 4 pilihan Submissions, di antaranya Enable diaktifkan, Enable Until diaktifkan dengan batas tertentu, Enable From until diaktifkan dari dan sampai waktu yang ditentukan, dan Disable artinya dinonaktifkan. Pilihan time limit berfungsi untuk mengatur waktu yang dibutuhkan siswa untuk mengerjakan kuis atau ujian. Pengaturan a time limit berfungsi untuk mengatur berapa kali siswa dapat mengakses kuis atau ujian untuk dikerjakan. Jika pilihan mengakses kuis atau ujian lebih dari sekali, maka muncul pilihan penilaian dihitung dari nilai yang tertinggi, nilai yang terakhir, ataupun rata-rata nilai. Pilihan Randomized Order berfungsi untuk mengacak pertanyaan sehingga setiap siswa menerima urutan pertanyaan yang berbeda-beda. Paging berfungsi untuk membagi pertanyaan dalam beberapa halaman. Language Keyboard berfungsi untuk mengecek aksen dalam pengetikan bahasa tertentu. Dalam Language Keyboard belum tersedia bahasa Indonesia. Di sini masih tersedia bahasa Spanyol. Question Review digunakan untuk melihat kembali jawaban yang sudah dikerjakan siswa sebelum siswa mengumpulkan kuis atau ujian tersebut. Resumable berfungsi untuk melanjutkan kembali pekerjaan yang belum dikumpulkan karena tertunda oleh suatu hal. Misalnya, siswa terkendala sinyal sehingga pengerjaan kuis atau ujian menjadi terhambat. Beberapa jawaban yang telah dikerjakan oleh siswa akan tersimpan. View Submissions berfungsi untuk melihat hasil jawaban yang telah dikerjakan oleh siswa. Terdapat pilihan untuk melihat hasil jawaban yang disertai dengan jawaban benar dan tidak.
Jika semua pengaturan sudah sesuai dengan keinginan Bapak Ibu guru, lalu klik Save Change. Kemudian, Bapak Ibu guru dapat melihat bagaimana tampilan dari kuis atau ujian yang telah dibuat dengan klik tab Previews. Nah, pada tab Previews ini, Bapak Ibu guru dapat mencoba kuis atau dapat melihat bagaimana tampilan kuis yang akan dikerjakan oleh siswa nantinya. Selanjutnya, saya akan membagikan cara mengoreksi kuis atau ujian online. Klik tab Result, maka terlihat siapa saja siswa yang sudah mengerjakan atau belum. Jika jenis pertanyaan selain fill in the blank dan short answer atau essay, maka secara otomatis sistem psikologi akan memberikan nilai pada kuis atau ujian siswa dengan catatan pertanyaan yang telah dibuat sudah berisi kunci jawaban. Jika jenis pertanyaan berupa fill in the blank atau short answer essay, maka Bapak Ibu guru harus mengoreksi secara manual terlebih dahulu. Klik View Attempts untuk melihat jawaban siswa. Kemudian, klik View by Question. Nah, pada halaman View by Question, akan menampilkan seluruh pertanyaan yang telah dibuat pada kuis atau ujian online. Kemudian, klik View Response pada setiap pertanyaan untuk melihat jawaban yang dikerjakan oleh siswa secara lengkap. Kemudian, akan terlihat soal dan jawaban yang telah dikerjakan oleh siswa. Pada jenis pertanyaan pilihan ganda, langsung akan menampilkan jawaban yang benar apabila siswa tersebut memang menjawab yang benar. Terlihat bahwa terdapat tulisan submissions bernilai 1. Artinya siswa telah benar menjawab soal nomor 1. Untuk mengoreksi pertanyaan nomor 2, klik View Response. Di sini terlihat bahwa submissions belum ternilai atau belum terisi. Hal ini karena jenis pertanyaan berupa esai, yang mana kita tidak bisa memberikan kunci jawabannya. Sehingga pada soal esai, Bapak Ibu guru harus mengoreksi secara manual. Setelah jawaban siswa sudah dikoreksi dan jika jawaban dari siswa benar, maka isi poin pada submissions dengan mengisi poin 1 untuk keseluruhan jawaban yang benar. Jika sudah diberi nilai, klik Save Change. Jika seluruh jawaban yang telah dikerjakan oleh siswa sudah dikoreksi oleh Bapak Ibu guru, klik View by Student. Kemudian, pada kuis atau ujian yang telah kita koreksi tadi, akan terlihat pada bagian Final Score, skor yang didapatkan adalah 100, yang mana artinya siswa tersebut menjawab benar semua. Secara otomatis, psikologi akan memberikan nilai pada kuis atau ujian yang telah dikoreksi oleh Bapak Ibu guru tadi. Sekian video tentang membuat dan mengoreksi kuis atau ujian online di psikologi. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.